Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kebumen Motor 1 ya. Kali ini ada motor Mio teman-teman, karena banyaknya pertanyaan teman-teman yang masih sering banyak ya yang bertanya, gimana sih bang motor saya Mio hidupnya susah atau diselah nggak mau hidup. Intinya susah banget hidupnya ya. Hidupnya susah, terus kalau misalkan pagi susah hidup dan sebagainya, intinya seperti itu. Di sini akan saya coba rangkum semuanya dan selesaikan semuanya, dan saya berharap teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip ya. Ini kebetulan punya masalah sama, jadi Mio ini lama nggak dihidupin, ketika dihidupin susah ya teman-teman. Untuk caranya hampir semua sama, semua penyakit caranya sama. Teman-teman silahkan simak dari awal sampai akhir, dan akan saya coba tuturkan detail dan jangan di skip ya teman-teman. Nanti kalau di skip teman-teman pasti akan bingung dan akan ketinggalan ilmunya. Silahkan simak sekali lagi dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mengalami masalah motor di Mio ya. Oke, langsung aja teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan bisa memahami, bisa mengerti dan bisa mengaplikasikan di motor teman-teman sendiri. Oke ya, kita mulai. Nah ini teman-teman, di sini ada selang yang seperti ini, yang dari sini ya. Ini selang ini adalah selang hisap dari manifold, dan yang satunya lagi adalah selang bensin yang menuju karbu. Nih, yang menuju karbu ini. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ya, perhatikan baik-baik. Ini dihisap teman-teman, yang ini dihisap. Dan perhatikan di situ ngucur nggak? Ini ya, ini, yang ini, tuh kelihatan ya. Mudah-mudahan. Nih, ini dihisap, saya coba hisap ya. Perhatikan. Nah, dia ngucur. Kalau ngucur bensin, ini kan yang ke karbu nih. Kalau ngucur bensin berarti vakum yang di sini aman. Jadi di sini ada vakum ya, ada keran vakum nih. Berarti di sini nggak masalah atau aman. Tapi kalau misalkan dia ngucur ya, ngucur terus bang, nggak bisa berhenti nih. Ketika dicabut gini ngucur terus. Silakan ganti vakumnya. Ini yang ini nih teman-teman. Nih nggak usah dibenerin, ini ganti aja, ganti yang ori ya teman-teman, jangan yang second jangan yang bekas dan juga jangan yang KW, ganti yang ori ya teman-teman, seperti itu ya. Kalau buat motor teman-teman sendiri jangan sayang ya, karena untuk pemakaian sehari-hari, nanti kalau motornya mogok rewel teman-teman repot sendiri. Oke, poin 1 udah selesai ya. Terus poin keduanya adalah ini busi ya. Nah ini vakum cangklongnya dicabut ya, cangklong dicabut di sini, businya dibuka, terus tempelin di sini ya, terus diselah teman-teman, diselah ya. Nanti kalau ada percikan api, kalau ada percikan apinya gede, berarti apinya bagus ya teman-teman ya. Poin 2, kalau misalkan nggak nyala gimana bang? Kalau nggak nyala ganti atau ditelusurin masalahnya kenapa nih. Bisa dari awal pengecekan sepul ya, terus pengecekan kiprok, setelah kiprok langsung ke CDI, setelah CDI langsung ke koil, seperti itu ya. Untuk pengecekannya di video saya udah ada, yang sebelum-sebelumnya udah lengkap. Ini untuk pengecekan sepul itu hampir sama kayak motor-motor bebek dan motor yang lain, sama lah ya teman-teman. Nanti silakan simak video-video saya sebelumnya untuk cara pengecekannya. Nah ini teman-teman silahkan diselah ya. Nih. Nah, tek keduanya adalah pengecekan tali busi atau tali ini ya, koil ya. Nah ini koil ini harus nyala ya teman-teman ya. Jadi ini kita selah dan perhatikan baik-baik teman-teman ya. Kalau nyala berarti poin keduanya aman ya. Nah kita selah teman-teman, usahakan sampai nyala ya teman-teman ya. Kalau saya kelihatan ya teman-teman, mungkin teman-teman nggak bisa kelihatan karena ini agak terlalu terang. Nah poin kedua, ini udah ya, kunci kontak jangan lupa dinyalakan ya. Jadi dalam keadaan kunci kontak nyala, tadi udah mercikan api. Next berikutnya adalah kunci kontak kita matikan dulu ya. Nah setelah kunci kontak matikan, kita lubang busi kita tusuk pakai ini teman-teman. Jadi businya kita lepas dulu, setelah itu kita cek ini.
pakai tangan ya, pakai jari disumpal ya. Kalau dia ada tembakan jebret 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 gitu, berarti poin 3 aman teman-teman. Nah, setelah ketiga ya, bensin turunnya lancar dari tangki. Kedua, busi nyala atau tali busi ada api. Terus next berikutnya adalah kompresinya bagus, dan berikutnya adalah pilot jet teman-teman. Kita bongkar, kita lihat pilot jetnya apakah mampet atau enggak, seperti itu ya teman-teman ya. Urutannya seperti itu, oke ya. Kita next berikutnya adalah menuju pilot jet teman-teman. Pilot jetnya kita cek dulu. Ya, susah. Nah, berikutnya adalah pengecekan pilot jet ya teman-teman. Nah, ini kita buka nih yang namanya pilot jet yang ini teman-teman. Nah, ini harus nyala, sorry, dia harus berlubang ya. Agak susah. Nah, ini harus berlubang nih teman-teman, harus lubang tembus. Nah, ini kalau rapat silakan teman-teman dirocok seperti ini ya. Ini pakai, ini biasanya karena kotor bensinnya. Oke. Seperti ini. Nah, ini sampai benar-benar berlubang teman-teman. Sampai benar-benar tembus ya. Ini harus ya gini, dirocok terus. Nah, ini kalau nggak, aduh, kalau nggak berlubang susah nih. Nanti diterawang teman-teman, diterawang ke atas langit, udah tembus belum, seperti itu ya. Terus kita terawang ke atas ini, berlubang atau enggak. Kalau udah berlubang berarti udah oke. Ini kalau enggak berlubang teman-teman, maksudnya enggak tembus ya, sampai gempor, sampai kakinya gempor, sampai masuk UGD tetap nggak bakal hidup ya ininya ya. Jadi teman-teman usahakan ini harus benar-benar tembus ya. Nah, ini tembus seperti ini teman-teman, kelihatan nggak? Susah juga ya fokusnya, agak susah kameranya nih. Nah, ini intinya tembus seperti ini, nggak tarik sono tarik sini ya. Nih, tarik lagi, tarik lagi. Oke, udah, berarti ini udah tembus. Jadi intinya ini, pertama teman-teman harus fokus ke sini dulu ya teman-teman, jangan yang lain-lain. Setelah ini kita pasang. Sekali lagi, intinya ini sampai benar-benar tembus ya, seperti tadi. Kemudian kita pasang teman-teman. Oke, selanjutnya pemasangan. Oke. Nah, teman-teman jangan di komen ini ya, bang kok itu nggak dibersihin. Sengaja ya nggak dibersihin, ini cuma buat tutorial biar teman-teman itu maksudnya paham. Tapi nanti kalau teman-teman udah paham silahkan dibersihkan sebersih-bersihnya ya teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk menghidupkan. Ini kebetulan problemnya sama seperti punya teman-teman yang mengalami motor Mio-nya susah hidup ya teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman saya kasih tahu,
Jadi kalau misalkan motor nggak mau hidup atau susah hidup, itu cek dulu pertama yaitu bensin turun dari tangki, kemudian pengapian, total distribusi, kemudian kompresi. Kalau tiga-tiganya bagus, kompresinya tendangannya kenceng ya, terus bensinnya lancar, apinya gede, pasti akan hidup ya. Kalau misalkan digas kok berbet ya, digas berbet itu bisa juga pengapiannya yang kurang bagus, bisa juga settingan karbonnya yang nggak pas, settingan anginnya juga bisa ya teman-teman, seperti itu. Gimana bang cara mainnya ya, silakan teman-teman. Kalau misalkan apinya kecil, kalau apinya kecil di bagian tali businya itu pengaruh banget ya, bisa teman-teman bisa cek mulai dari spool atau ganti spool bisa. Setelah spool pastikan keluaran dari koil ya. Tapi untuk CDI jarang ya teman-teman, paling yang sering sih spool ya. Jadi spool itu lemah, mati sih enggak, cuman lemah. Kalau diganti kadang-kadang nanti gasnya mau naik, kadang-kadang teriaknya nggak mau teriak ya, atau digas itu nahan, seperti itu ya. Di 60 itu berepet-berepet dan nahan, biasanya apinya kurang gede, seperti itu ya. Atau bisa juga bensin nggak mau turun teman-teman, jadi teman-teman harus cek benar-benar ya. Oke, kita coba pasang dan nanti kita buktikan ya. Nah, setelah ini dipasang, ini kita sedot, kita isep. Nah, diisep ini, diisep manual ya, pakai mulut biar bensin itu turun. Setelah itu dipasang di sini. Nah, ini nggak kelihatan ya, nih. Nah, ini yang sering-sering terjadi buat teman-teman yang belum paham atau masih awam.
ini seringnya kendor. Jadi usahakan ini jangan sampai kendor teman-teman. Ini usahakan kenceng dan kenceng ya. Setelah diisap, oh ya teman-teman, kalau misalkan selang ini diisap ngelos ya, kalau misalkan digelos silakan ini disumpel ya. Jadi ini disumpel pakai gotri atau pakai kain. Ini dicabut, disumpel lalu dipasang lagi. Biasanya itu ngempos dari ice ini ya. Jadi sekalian aja ditutup ice-nya. Tapi kalau ngempos, kalau diisap ngempos ya, tadi kan diisap. Kalau diisap nggak ngempos atau keluar bensinnya lancar, ini nggak usah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah berikutnya adalah pemasangan busi dan kita nanti coba. Ini agak susah teman-teman, harus diulang-ulang ya. Saya pakai sendal dulu. Ya teman-teman, emang ada sedikit susah ya. Teman-teman bisa isap dulu ininya. Nih, susah nih yang ini. Nah ini selang ini yang di manipul ini diisap harus keras ya. Kalau diisap nggak keras atau enteng berarti ada yang nggak beres ya. Berarti ice nya harus ditutup, yang tadi udah saya bilang ya. Pasang lagi. Nah tadi isap, maksud dan tujuannya supaya bensin itu sempurna naik ke sini ya, ke karburator. Kita coba nyalakan, cos ya, seperti itu teman-teman. Mantap ya. Seperti itu ya teman-teman pengecekannya. Nanti saya review lagi ya. Catatan buat teman-teman untuk kompresinya, jika terjadi lemah di kompresi, teman-teman bisa coba dulu dengan memasukkan oli dengan menggunakan selang di lubang busi, lalu ditiup ya. Selangnya ditiup supaya olinya itu masuk ke dalam lubang oli. Setelah itu teman-teman selah-selah dulu karpa busi. Setelah itu juga dicek lagi dengan menggunakan tangan seperti tadi video di depan ya. Apabila sudah nembak-nembak, jeder berasa berat tekanannya, berarti sudah bagus. Seperti itu ya. Takutnya teman-teman yang sering terjadi itu untuk motor Mio lama seperti ini itu kehilangan kompresi ya, atau kompresinya kadang hilang kadang ada, seperti itu. Itu faktor usia dan faktor pemakaian sebenarnya ya teman-teman. Oke, itu aja, semoga bermanfaat dari Kebumen Motor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Like videonya ya.